Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, I will show you how to manage data. Jadi, aku punya tugas di semester 6 ini, itu sebagai tugas akhir. Nah, sekarang aku udah ada nih data mentahnya. Daripada mengolah begitu saja, nah aku buatkan video bagaimana mengolah data tersebut. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Dan by the way, kita share dulu ya data mentahnya. Nah, jadi ini tuh tentang penelitian mencari hubungan antara aktivitas fisik sebagai variabel independen dan status gizi sebagai variabel dependen. Nah, untuk status gizinya sebenarnya banyak pengukurannya, cuma kali ini diambil hanya satu, yaitu dengan IMT, indeks massa tubuh. Nah, ini data mentahnya sudah terkumpul. Oke, let's start. Oh ya, sebelumnya ini akan menggunakan uji chi-square dengan buku panduan ini, yaitu buku analisis data ya. Oke, nah analisis data pada bidang kesehatan oleh Dr. Andes Sutanto Priyohastono MKes. Nah ini aku punya waktu itu di semester 4 waktu kuliah mata kuliah manajemen data juga. Nah langsung saja, gimana memanage data tersebut dari data mentah ini ya kan. Pertama, jelas kita untuk mengukur IMT kita yang hitung karena kita di kuesionernya hanya meminta berat badan, bisa dilihat ya di sini berat badan responden dan tinggi badan. Sehingga kita olah, pertama tinggi badan kita harus ubah dulu dalam satuan meter sehingga TB dibagi M menjadi TBM, dan di rumusnya itu tinggi badan kalau sudah menjadi meter harus dikuadratkan seperti ini T2B sehingga hasilnya ini, dan untuk mencari IMT adalah berat badan dibagi T2B ini sehingga hasilnya adalah ini yang IMT. Karena banyak ya koma-komanya, kita ubah lagi menjadi skor 1 angka di belakang koma sehingga hasilnya ini skor ya. Dan nantinya kita coding sesuai proposal yang sudah dibuat, di mana hasil skor IMT-nya itu dibagi menjadi 3. Sebenarnya ada 5 kan, kurus dibagi 2, normal dan gemuk juga dibagi 2. Cuma kita ambil 3 yang dari Kemenkes, di mana ada kurus, normal, dan gemuk saja. Sehingga hasil codingnya adalah seperti ini, 21,3 masuknya 2 normal, terus ini 26 masuknya 3 gemuk, 17,2 masuknya 1 kurus, seperti itu. Setelah di coding, kita menguruskan data yang aktivitas fisik, di mana kuesionernya itu terdapat 16 pertanyaan. Nah, yang diambilnya itu pertanyaan 1 sampai 15, dan pembagiannya juga ada part-partnya, di mana P1, P2, P3 itu skornya berapa, 4, 5, 6 skornya berapa, dan seterusnya. Sehingga setelah dikalikan dengan skor, hasilnya per partnya ini ada S1, S2, S3, S4, dan S5. Dan nantinya S1, S2, 3, 4, sampai 5 ditotalkan menjadi seperti ini. Nah, di situ juga sudah kita coding lagi, dibagi menjadi sesuai proposal, yaitu 1, 2, 3, di mana 2 adalah aktivitas sedang, 1 aktivitas ringan, dan 3 aktivitas berat. Oke, langsung saja kita masuk SPSS. Nah, alat bantunya kali ini SPSS yang 2.5 yang saya punya. Nah, kita ke variable view dulu. Saya di name itu kita tidak bisa kasih panjang-panjang ya di name, karena kita harus singkat saja. Saya kasih kode AF, aktivitas fisik, dan SG, status gizi. Nah, untuk aktivitas fisik desimalnya kita 0, status gizi desimal juga 0, karena kita sudah masuk pengkodingannya. Nah, untuk jenis datanya itu ordinal, lalu dikasih label, boleh di sini aktivitas fisik. Nah, di sini kalau di label kita bisa panjang-panjang ya, ngasih deskripsinya. Status gizi. Nah, di values-nya kita isi lagi sesuai codingnya, aktivitas fisik dulu ya. Aktivitas fisik tadi itu 1, apa tuh? Saya lupa. Kita lihat. Mohon maaf. Sepertinya tampilan di Anda masih Excel ya. Nah, ya benar kan? Oke, sekarang maaf saya ulangi lagi. Share.
Nah, ini udah kelihatan. Jadi belum jauh-jauh kok teman-teman. Jadi langsung saja tadi ke variable view, aktivitas fisik, status gizi, di name itu tidak bisa panjang-panjang, jadi saya kasih kode saja AFSG. Untuk desimalnya 0 karena sudah masuk pengodingan. Label kita bisa taruh nama panjang-panjang, jadi di sini aktivitas fisik, status gizi. Measure-nya itu ordinal. Oke, udah. Nah, sekarang values-nya dikasih, di mana aktivitas fisik itu value 1 adalah ringan, add. Values 2 adalah sedang, add. Values 3 adalah berat, add. Oke. Sekarang status gizi, value 1-nya adalah kurus, values 2-nya adalah apa tadi ya? Normal. Values 3-nya adalah berat. Nah, add. Sekarang kita masukkan datanya, copy paste saja. Data mentah tugas, share. Nah, mana tadi? Nah, ini. Wait. Copy. Sebentar, aduh. Cukup lama ya. Entah itu share lagi. Nah, data view. Yang tadi kita copy pertama itu status gizi, berarti kita taruh di sini. S. Nah, sekarang kita copy yang aktivitas fisik. Yaitu ini. Mana ini? Tidak ada paste. Oke, wait. No. Copy, new share, S. Nah, untuk tadi fungsinya yang tadi di variable view kita kasih values, apa fungsinya? Karena saat kita main di data view, kita lupa nih 1, 2 itu artinya apa. Nah, kita tinggal klik yang ini. Nah, kelihatan kan bahwa responden 1, aktivitas fisiknya sedang dengan status gizinya yaitu normal. Kita balikin lagi. Langkah pertama, untuk dalam buku ini panduan uji chi-square yaitu, nah sebelumnya uji chi-square itu adalah uji non-parametrik, sehingga data yang kita miliki itu tidak perlu dianalisis dulu apakah datanya normal atau tidak, seperti itu. Nah, dan juga dalam uji chi-square harus ada syarat yang diperhatikan. Kita lihat di sini ada keterbatasan uji chi-square ya. Keterbatasan uji chi-square yaitu ada 2. Syarat pertama, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan expected count ya, istilahnya itu kurang dari 1. Dan tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan atau expected count yaitu kurang dari 5, sebesar lebih dari 20% jumlah sel. Jadi tidak boleh ada nilai expected count yang kurang dari 1, dan tidak boleh ada nilai expected count yang kurang dari 5, di mana jumlahnya jangan melebihi dari 20% jumlah sel. Nah, untuk kali ini kita tahu jumlah selnya dari mana? Ya ini tadi. Variabel kategorinya kita kan ada 3. Ini juga 3, sehingga tabel yang akan keluar nantinya 3 kali 3. Langsung saja, klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Cross Tab. Nah, untuk rows itu tabel variabel independent, berarti aktivitas fisik, sedangkan kolom adalah status gizi.
klik statistik, klik chi-square, klik risk, continue, klik sell. Nah, supaya kita buktikan lagi nih expected count-nya, kita klik expected, continue. Langsung saja klik OK. Nah, nanti di output, ya, di output keluar semua. Seperti ini. Kita lihat dulu nih dari atas, cash processing summary. Oh, 100% data masuk, tidak ada yang missing, oke. Lalu klik lagi aktivitas fisik dan status gizi cross tabulation. Mohon maaf lightingnya pecah ya. Nah, di sini terlihat kan tabel 3x3 aktivitas fisik ringan sedang berat, status gizi kurus normal berat. Nah, di sini kita lihat expected count 6,2 aman dari kedua syarat tersebut, 16,4 aman, 2,3 tidak aman, 6,7 aman, 17,6 aman, 2,5 tidak aman, 11 aman, 29 aman, 4,1 tidak aman. Berarti dari 9 sel ada 3. Berarti kalau 3 itu berapa persen? Kita lihat di bawahnya. Nah, 50%. Jadi di sini dibilang ada 50% yang have expected count less than 5. Oke. Ini. Wait. Kenapa ini ada 4? Apakah saya salah? Oke, sepertinya saya salah. Copy paste yang bagian status gizi. Bentar. Apakah ada codingnya sampai 4? Terakhir saya coding sampai 3 nih untuk yang status gizi. Tadi yang mana sih? Yang ada codingnya 4. Status gizi nomor 84. Status gizi nomor 84. Oh iya, codingnya masih 4. Berarti kita ubah dulu nih ya. Kita ubah jadi coding 1, 2, 3. Bagaimana caranya? Nih, kita lihat. Jadi ini ilmu juga tambahan. Bagaimana cara mengcoding ulang? Kita pergi ke datanya. Data mentahnya yang dalam bentuk angka. Nih, di Excel. Kita balik lagi. Nah, ini dia. Yang skor ini 21,3. Kita copy paste. Keseluruhan. Balik lagi ke SPSS. Kita bikin variable view. Ke variable view, kita bikin dulu lagi. Variabel baru, kita kasih nama apa nih enaknya? Ini kan status gizi. Ya, SG1 lah ya. Nah, di sini karena data mentah kita punya koma jadi desimalnya 1. Untuk measure-nya itu scale karena angka. Di sini values-nya belum ada karena ini masih data ini. Nih bisa dilihat oleh teman-teman juga. Pass. Nah, seperti ini keluar. Nah, kita coding ulang jadi 1, 2, 3 saja. Gimana caranya? Caranya itu klik transform, record into different variable, masukin SG. Nah, variabel barunya apa? Kita kasih nama SG2. Oke. Atau labelnya kita kasih status gizi baru. Nah, change old and new values. Di mana di sini kita lihat dulu nih pengkodingannya. Yang menurut Kemenkes yang dibagi 3 itu apa saja? Ternyata untuk kurus itu dikatakan jika IMT-nya 18,4 ke bawah. Berarti di new values kita kasih coding 1 untuk yang value-nya lebih rendah nih, range lowest 18,4. Values 2 untuk yang normal itu dibilang dari range, berarti kita klik ke yang range 18,5 sampai 25,0. Add values 3 yaitu yang lebih besar, gemuk dari 25,1. Add.
Continue, oke. Nah, bisa dilihat juga. Nah, sudah berubah jadi pengkodingan. Apa nih? Ada yang missing kah? Sampai ada titik. Sebentar. Dua satu dua enam. Coding 3 bermasalah. Iya benar, coding 3. Coba kita lihat apa yang bermasalah. All and new values. Oh, ternyata saya salah klik tuh. Coding 3 itu lowest true, harusnya diubah jadi high. Nah, yang ini dia 25,1. Makanya kalau ada yang salah pasti tadi keluarnya hanya titik saja. Ceng. Nah, sekarang udah berubah coding 3 itu highest true. Continue, oke. Pasti sudah keluar nih semua. Nah, kan 1 2 3. Nah, sekarang kita kasih ke variable view, ke values di mana tadi 1. Nah, kita copy paste aja ya dari yang salah tadi ini. Copy paste. Data view, lihat. Nah, normal, berat, gross. Oke. Berarti sekarang kita balik lagi nih ke analyze. Descriptive statistic, cross tab, status gizinya yang diubah menjadi status gizi baru. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke output. Nah, bisa dilihat, balik lagi tadi 100%, kurus, normal, berat, ringan, sedang, berat. Nah, udah 3 kali 3 nih, tadi ada kesalahan. Nah, kita lihat nih expected count-nya, langsung saja ke bawah. Wah, nyaris. Syaratnya apa? Jangan melebihi dari 20% jumlah sel. Tapi di sini lebih, karena nilainya 22,2%. Yaitu sebanyak 2 sel dari jumlah 9 sel. Berarti minimalnya adalah boleh cuma 1. Gimana nih? Kita tidak memenuhi syarat, berarti kita tidak bisa membaca nilai p-value-nya. Sehingga, dan risk estimate-nya juga tidak keluar, karena risk estimate itu keluar hanya di tabel 2x2. Gimana nih? Kita baca lagi dalam buku panduan. Yaitu, jeng-jeng. Aduh, mana nih? Nah, dikatakan jika keterbatasan tersebut terjadi pada saat uji chi-square, penelitian harus menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan dalam rangka memperbesar frekuensi harapan atau expected count dari sel-sel tersebut. Penggabungan ini dapat dilakukan untuk analisis tabel silang yang lebih dari 2x2. Ya, kita itu lebih dari 2x2. Misalnya, disebutkan 3x2, 3x4, dan sebagainya. Kalau kita 3x3. Penggabungan ini tentunya diharapkan tidak sampai membuat datanya kehilangan makna. Jadi kita menggabungkan tanpa membuat datanya kehilangan makna. Kayak gimana sih kehilangan makna? Nah, kita lihat dulu nih, apa dan apa yang bisa digabungkan. Mohon maaf ya, rambut saya jatuh terus karena habis keramas, masih lemas. Atau saya pakai topi deh, pantas gak? Oke, nah, biar tidak ganggu. Aduh, lighting bocor. Nah, kurus, normal, berat, ringan, sedang, berat. Kita gabungkan kategorinya tanpa kehilangan makna. Pertama, kita lihat nih, ringan, sedang, berat. Apa sama apa yang harus digabungkan gitu? Ringan dengan sedang. Sepertinya itu tidak akan bisa gitu, karena itu akan kehilangan makna. Nah, kita lihat status gizi. Kurus, normal, berat. Apa yang harus digabungkan dengan apa? Ya, jika Anda tebakannya benar, kurus dengan berat. Kenapa kok 1, 2, 3, 1 sama 3 yang digabungin? Karena kurus sama berat itu ada sama-sama status gizi yang tidak normal. Kurus tidak normal, berat tidak normal. Sehingga kita bisa gabungkan kurus dengan berat itu sebagai satu kategori baru, yaitu kategori tidak normal. Sehingga nantinya status gizi hanya memiliki 2 kategori, yaitu normal dan tidak normal. Baik, kita langsung eksekusi. Berarti nanti tabelnya berubah menjadi tabel 3x2. Kita pindah ke data. Nah, seperti tadi, sama. Kita klik transform, record into different variable. Apa yang harus diubah? Tadi status gizi. Berarti status gizi baru tadi diubah lagi menjadi SG3. Oke, kita kasih label lah
status gizi baru lagi. Oke. Old and new values. Yang ini kita remove dulu. Yang tadi values-nya 1. Kita ingin tidak normal, berarti diubah jadi 1 lagi. Add. Values 2 menjadi normal. 2. Values 3 diubah menjadi tidak normal, berarti gabung dengan values yang new-nya 1. Add. Nah, kenapa sih kok bisa tahu 1212-nya itu dari mana? Di mana coding paling rendah adalah coding yang paling berisiko terhadap variabel yang kita teliti. Sehingga kan di sini 3 sama 1, berat sama kurus, codingnya 1, rendah. Itu berpengaruh secara teori karena dia aktivitas status gizinya tidak normal seperti itu. Continue. Oke. Nah, untuk desimalnya 0, ininya ordinal ya, tadi belum diubah. Nah, kita lihat data view. Oke. Sekarang hanya 12, 12, 12. Kita kasih values-nya. Nah, 1 tidak normal. 2 normal. Oke, balik lagi. Analyze, describe statistik, cross step. Apa yang diubah? Status gizi barunya. Tadi status gizi baru lagi. Nah, oke. Kita pindah ke output lagi. Kita lihat baca hasil outputnya bagaimana. Apakah sudah terlihat outputnya? Oke, sudah. Nah, ini 100% masuk. Nah, jadi tabel 3 kali 2. Ada ringan, sedang, berat, ada tidak normal, dan normal. Untuk expected count-nya apakah sudah memenuhi syarat? Dan ternyata sudah memenuhi syarat, yaitu 0 sel. Tidak ditemukan nilai expected count pada tabel 3 kali 2 uji chi-square kali ini. Berarti bagaimana nih? Risk estimate tidak keluar ya tetap, karena kita bukan 2 kali 2, tapi masih 3 kali 2. Karena saat diperkecil dari 3 kali 3 diubah ke 3 kali 2 sudah bisa memenuhi syarat, maka kita langsung baca saja p-value-nya bagaimana. Nah, dalam buku ini dijelaskan cara membacanya. Bila tabelnya lebih dari 2 kali 2, ya tabel kita 3 kali 2. Misalnya 3 kali 2 atau 3 kali 3, dan sebagainya, maka digunakan uji percent chi-square. Oke, kita lihat percent chi-square. Nah, ini dia. Value-nya 0,313, DF-nya 2, asymptomatic significant to sided-nya 0,855. Yang mana yang nilai p-value? Ayo, yang mana? Apakah kalian bisa menebak? Yang mana nilai p-value-nya? Ya, ayo, yang mana nih? Yang value kah? Karena namanya p-value? Atau yang paling pojok, asymptomatic significant to sided? Ya, benar. Kalau jawabnya asymptomatic significant to sided, itu benar yang nilai p-value. Tapi kalau bukan yang mentang-mentang namanya p-value, yang kolom p-value gitu, bukan. Jadi bisa kita lihat di asymptomatic significant to sided-nya itu di percent chi-square sebesar 0,855. Artinya apa sih 0,855? Karena uji kita adalah kepercayaannya sebesar 5% atau 0,05, dan 0,855 adalah lebih besar dari 0,05, sehingga kesimpulannya adalah tidak ada hubungan seperti itu. Karena 0,855 lebih besar dari 0,05, tidak ada hubungan. Jadi kita sudah tahu nih bahwa variabel aktivitas fisik dengan status gizi yaitu tidak ada hubungan sebesar dengan p-value sebesar 0,855. Nah, bagaimana nih? Kok tidak ada hubungan kan? Secara teori dijelaskan bahwa aktivitas fisik itu berpengaruh loh dengan status gizi gitu, dimana status gizi ringan gitu, aktivitas ringan gitu kan, kayak diem duduk aja gitu kan, sedentary lifestyle gitu, sehingga korelasinya kepada status gizi apa? Bisa gemuk. Iya, kita makan tapi tidak membakar kalori gitu kan, duduk aja.
sehingga status gizi yang kita miliki nantinya adalah gemokos karena tidak berhubungan gitu. Tenang, belum tentu di penelitian selanjutnya nanti adalah tidak berhubungan karena penelitian ini hanya menilai indeks massa tubuh saja gitu. Yang dimana seharusnya masih ada variabel-variabel lain yang diteliti gitu. Entah itu lingkar lengan atas, lingkar perut, terus apalagi ya, banyak variabel-variabel lain yang harus diperhatikan gitu. Jadi untuk penelitian kali ini kita dapatkan hasil adalah tidak ada hubungan sebesar PV 0,855. Seperti itu. Jadi cukup mudah kan untuk analisis data kali ini. Dari mulai data mentah yang kita punya, kita olah dulu sesuai proposal yang sudah kita ada gitu kan. Baru masuk SPSS. Cuma gini doang kok. Ada buku panduan lagi. Kurangnya apa tadi? Kita ketemu trouble ada titik, kita lihat lagi apa yang bermasalah. Kita lihat tadi ada trouble codingnya sampai 4, kita lihat lagi. Jadi kita di sini harus teliti teman-teman. Terus juga tadi apa namanya? Ada trouble tidak memenuhi syarat, kita lihat lagi buku panduan harus bagaimana. Jadi seperti itu. Kita sudahi saja ya untuk uji lainnya, mungkin di kesempatan lainnya juga. Baik, terima kasih sudah melihat. Semoga bermanfaat juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.